真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi Susung Suci. 祝福你们健康安乐ya. 感恩上人开示, 感恩 Indrawati Suci yang telah membacakan Huisyang ya. Kita terlebih dahulu berdoa bersama. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落的点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga kita semua dapat menaati sila dan dunia bebas dari bencana. Oke, pagi ini saya Indra Randi dari Medan ditemani oleh, silakan Madina Sejong perkenalkan diri, Indra Baji saya. Gitu ya. Baik, selamat pagi cawan semuanya, sosial semua ya. Kanan Sanang Kaise, kanan atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita selalu sehat, Ya. sukacita dalam belajar Dharma ini. Saya Madiono dari Barat Satu hari ini bersama Sesung Indra akan melanjutkan untuk membacakan intisari dari ceramah dari master kita tentang Sutra Trate yang menakjubkan bab ke-23, yaitu aktivitas lampau Bodhisattva bagi saja raja, episode 1840, tentang berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan sangat mendalam. Demikian untuk pengantar, silakan dilanjut.
Ya, topik hari ini berkah dan kebijaksanaan ya. Siapa yang dapat berkah, siapa yang dapat kebijaksanaan setelah melakukan dengan dua tangan ini ya, Sing Suci. Iya, Kita iya. masuk ke catatan tangan. Host, catatan tangan tadi. Oke. Tata Gata yang Maha Sadar memberikan pengajaran. Para makhluk memiliki berbagai wujud penampilan, esensi, dan sifat. Apa yang diperhatikan, apa yang direnungkan, dan apa yang dipraktekkan. Bagaimana diperhatikan, bagaimana direnungkan, bagaimana dipraktekkan. Tata Gata memahami sepenuhnya tanpa rintangan. Berikutnya, host. Ya, kanannya yang pertama, semua hewan pada dasarnya memiliki sifat yang bajik. Ketika harimau bertemu dengan manusia, manusia dan harimau takut satu sama lain. Kita berpikir bahwa harimau ganas, tetapi harimau berpikir manusia juga ganas ya. Jadi kita takut terhadap satu sama lain. Sehingga kita menyakiti satu sama lain. Kita takut dengan harimau yang ganas, jadi kita menyerangnya. Kita takut terhadap ular, jadi kita menyerangnya. Ini karena takut makhluk hidup dapat menjadi lemah. Sebagai pencegahannya, kita menyakiti orang lain. Ya, ini terjadi di dunia ini. Manusia dapat menjadi penakut. Jadi kita menyakiti orang lain karena membela diri, kita menyerang orang lain juga. Dengan prinsip yang sama, manusia berpikir bahwa makhluk lain lemah. Jadi kita melukai atau membunuh mereka sesuka hati. Beberapa binatang tak berdosa dibunuh ya, karena nafsu keinginan kita selama satu hari lebih dari 200 juta binatang dibunuh dan tersedia untuk manusia sebagai makanan. Master tadi juga menjelaskan memberi contoh yang tadi ya selain harimau ini ada juga sapi ya, sapi yang dibawa pakai truk. Kemudian yang satu lagi mengejar ya. Kemudian ada orang yang bersedia membeli kedua sapi itu dan mereka dikumpulkan kembali. Jadi artinya sesama hewan itu sebenarnya punya cinta kasih. Lihatlah, begitu jalan truknya dia juga ngejar ya itu ya. Saya pernah juga melihat video ini sebelumnya. Jadi di sini dikatakan makhluk hidup itu saling menyerang bisa saja karena saling takut ya. Karena tidak ketidaktahuan tadi. Tapi pada saat dia tahu, kayak seperti manusia, dia sudah tahu bahwa makhluk lain itu lemah dan dia ingin memanfaatkannya. Di sini dikatakan membunuh mereka sesuka hati, ya sebagai makanan ya. Ya, kita tahu di dunia ini 200 juta per hari di dunia, berbagai binatang ya. Jadi di sini di yang pertama ini ya ingin dijelaskan bagaimana fenomena terjadi di dunia. Kenapa bisa begitu dan kenapa bisa sampai takut, sampai membunuh. Jadi di sini episode 1840 ini ingin mengajarkan kepada kita apa itu kebajikan, lalu berkah dan kebijaksanaan. Lebih lanjut, silakan yang kedua, Sejong. Intisari kedua, ini adalah niat. Dengan demikian, apa yang diperhatikan, apa yang direnungkan, dan apa yang dipraktekkan. Bagaimana diperhatikan, ini semua karena satu niat pikiran. Dalam setiap niat dan pikiran terdapat cinta kasih, sehingga menjadi orang yang mempunyai kekuatan untuk berdana. Setiap pikirannya adalah berbuat kebajikan bagi dunia. Ini adalah perhatiannya. Maka ketika kita setia di dunia yang damai dan harmonis, dunia tanah suci. Jadi apa yang diperhatikan, apa yang direnungkan, dan apa yang dipraktekkan, bagaimana kita melatih diri dan melatih kebajikan di dunia ini. Dengan melatih kebajikan, kita mewariskan kebajikan ke dalam keluarga. Lihatlah, nah, jika kita memiliki harta, kita gunakan untuk membantu sesama. Jika memiliki kebajikan, kita wariskan
kita. Prinsip yang sama, inilah ajaran yang ingin sampaikan kepada kuncinya ya. Jadi di intisari kedua, kita diajarkan ini bahwa pada prinsipnya memang semua makhluk bahkan ya, hewan, kayak tadi Sung Indra tadi sampaikan, sapi dan hewan-hewan lain yang besar yang bisa kita amati terutama ya. Mungkin hewan kecil pun sama, tapi pada prinsipnya yang punya kesadaran itu adalah memiliki karakteristik yang sama. Di dalam ajaran Buddha yang mendalam bahkan memang sebenarnya sifat-sifat bajik, sifat-sifat yang tidak bajik ya, yang kusala dan akusala itu dimiliki oleh semua makhluk yang berkesadaran begitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita punya sifat buruk yang mungkin dari keserakahan ya, loba, kemudian kehausan terhadap hal yang kita inginkan terus-menerus, kemudian juga rasa antipati, rasa tidak suka terhadap orang lain, rasa marah, juga kebencian ya, sifat-sifat yang kemudian juga merasa selalu benar meskipun dalam kondisi salah dan sebagainya. Sebaliknya, sifat-sifat bajik seperti kasih sayang, simpati, empati, itu menjadi karakteristik semua makhluk dan itu kita bisa lihat bahkan pada makhluk-makhluk di sekitar kita. Yang kita lihat lebih banyak adalah pada makhluk yang besar yang mirip-mirip, artinya kita amati seperti sapi dan sebagainya ketika mau dikorbankan kan ada ya banyak yang menangis juga. Itulah sebenarnya yang diajarkan Buddha bahwa semua makhluk memiliki potensi kebajikan dan keburukan. Kita yang beruntung terlahir di manusia, memiliki kelebihan akal budi, dan juga dapat mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan lebih daripada makhluk lainnya karena memang kita memiliki kemampuan atau istilahnya apa? Pikiran juga yang luar biasa. Manusia luar biasa karena sifat baiknya kalau dilatih itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya bermanfaat buat orang lain, tapi juga bisa mencapai kebudayaan tertinggi. Itu sifat bajik manusia yang bisa dilatih. Pikiran manusia ketika dilatih akan seperti itu, sampai pencapaian sama Sang Buddha. Sebaliknya, kejahatan dari manusia itu juga sama. Kalau kita abai terhadap hal-hal yang baik, kita kemudian bahkan apa istilahnya, tidak memperhatikan hal-hal yang baik dalam diri kita, mengabaikan hal baik, maka kejahatan yang ada di diri manusia bahkan juga lebih buruk daripada yang dilakukan oleh hewan sekalipun. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, bagaimana kekejaman manusia itu bahkan bisa melebihi hewan. Oleh karena itu sebenarnya titik kuncinya adalah adanya niat. Niat ini berasal dari sesuatu yang kita perhatikan, kita renungkan, kita praktekkan. Oleh karena itu, karena kita adalah manusia yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal tadi, dalam hal kesadaran dan sebagainya, kita sangat beruntung terlahir di sini. Semua bodhisatwa yang kemudian menjadi Buddha juga terlahir di alam manusia. Oleh karena itu, dari satu niat pikiran ini, sebagai manusia ya, kita benar-benar bisa kemudian mengembangkan menjadi cinta kasih, mengembangkan menjadi kebijaksanaan dan kebajikan yang lebih mendalam, dan kita terus melakukan kebajikan dengan tubuh yang kita punya ini, meskipun sebenarnya dalam hal ini adalah sunyata, ya tubuh kita sendiri juga sebenarnya perpaduan-perpaduan dari banyak hal ya. Tapi kita bersama-sama ya. Kalau kita memiliki suatu niat yang sama, suci, bukan nanti, bukan di sorga nanti, tapi lah tanah suci di bumi ini, yaitu kehidupan yang damai dan harmonis bersama-sama sebagai penghuni bumi, yang kemudian inilah sebenarnya tanah suci yang didambakan ya. Master Taise, Master Yin Master Cheng Yen itu arahnya adalah memang berusaha menciptakan tanah suci di dunia ini. Tentu saja kalau memang kemudian mencapai tanah suci di kehidupan selanjutnya juga demikian. Tetapi hari ini kita adalah hidup di sini, kondisi saat ini dengan potensi yang ada di saat ini bisa bersama-sama menciptakan tanah suci di dunia ini. Ketika apa? Ketika kita bisa berbuat kebajikan, ketika kita bisa memperdalam kebijaksanaan, dan kemudian kita bersama-sama membuat kebajikan ini semakin meluas, kemudian kita bisa belajar dharma terus-menerus dan kemudian mewariskan kepada anak cucu kita
sehingga dunia benar-benar damai dan harmonis selamanya. Itulah sebenarnya tanah suci yang ada di dunia ini. Semoga itu juga menjadi cita-cita yang akan tercapai. Itu yang saya pahami tentang nomor 2, Sesong. Silakan bisa dilanjut. Ya, dan naskah sutra. Setelah membuat ikrar ini, kedua lengannya pulih dengan sendirinya. Ini dikarenakan Bodhisattva ini memiliki berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisarja Raja. Next ya. Yang intisari ketiga, dengan kekuatan ikrar membakar lengan seperti ini sebagai persembahan pada relik. Sehabis membangun ikrar, lengannya pulih kembali seperti semula. Lengannya diperagung oleh 100 berkah. Artinya, wujud lengannya telah sempurna. Sebagai hasil dari adanya tanda keagungan 100 berkah. Kemudian lengan juga memiliki arti, mampu memindahkan, mengangkat beban. Sekarang dibakar demi memberi manfaat pada orang lain. Maka dapat menginspirasi para makhluk untuk memberi manfaat juga. Para dewa dan manusia melihat bodhisattva tiada lengan, lalu diliputi kekhawatiran dan kerisauan. Adalah dikarenakan mereka hanya melihat lengan dari tubuh balasannya, tetapi tidak melihat dengan menakjubkan dari tubuh Dharma yang terampil. Ia memperoleh tubuh keemasan dari Buddha, di mana sifat mendasar dari emas adalah tidak mudah rusak atau berubah. Ini ibarat memperoleh tubuh Dharma yang berdiam selamanya dari Buddha, tubuh balasan yang sempurna. Ya, hari ini selalu disampaikan Master cerita tentang dua lengan ya, yang dibakar, dipersembahkan kepada relik. Ya, kita harus bisa mengerti ya. Kemarin saya juga melihat view yang tadi, tapi kurang ngerti. Pagi ini kita sama-sama belajar ya, lebih mengerti. Yang dimasukkan adalah perumpamaan ya. Jadi membakar lengan ini ibaratkan ini kita punya dua tangan, kita melakukan sesuatu. Lakukan apa? Yang bajik ya. Jadi bukan yang jahat. Jadi melakukan kebajikan. Maka di sini judulnya berkah kebajikan. Tadi Master mengatakan, setelah Anda membantu berbuat sesuatu yang bajik, misalnya memindahkan barang, memberikan manfaat kepada orang lain, apakah lengan Anda lenyap? Kan tidak. Nah, seperti itu, sepertinya ini perumpamaan. Nah, di sini dikatakan, para dewa melihat Bodhisattva tiada lengan diliputi kekhawatiran kerisauan. Itu bagaikan melihat kita manusia tidak melakukan sesuatu, meringankan orang makhluk lain, bahkan bisa saja mencederai ya. Jadi di sini bukan melihat bodhisattva tidak ada tangan, bukan. Itu perumpamannya Anda tidak melakukan sesuatu yang baik. Jadi di sini sebenarnya di bab ini penuh dengan nasihat ya, memberi arah. Jadi ini uh, ingin disampaikan juga tadi, seperti contohnya tadi di uh, Filipina ya, dicontohkan dalam ceritanya si Kongqi ya itu ya, anaknya 6 semua di luar negeri, ya kan? Nah, bagaimana mereka datang ke Master melihat mereka suatu keluarga yang sangat harmonis. Jadi artinya itu ada diberikan apa contoh, diturunkan ke anak, mungkin nanti ke cucu dalam perbuatan baik. Nah, di situ dia mengatakan akan menyumbang kan 100 juta peso. Kira-kira uang Indonesia berapa ya? 29 miliar ya. Tadi saya ada kali-kalikan sebentar. Itu untuk membantu 2.000 rumah ya pada saat topan Haiyan ya. Itu sangat luar biasa apa ya damage-nya ya. Di Tacloban, Omokri tadi kan disampaikan. Jadi di sini diibaratkan mereka ini belajar ya. Di keluarga itu belajar turun-temurun, memberikan. Jadi berupa dana, berupa pikiran, apa yang kamu kerjakan itu diibaratkan lengan tadi. Dan apakah kamu bertambah miskin setelah memberikan donasi yang tadi? Tidak. Nah, artinya nggak ada yang hilang. Malah kamu mendapatkan baju keemasan yang tadi dikatakan di sini bagaikan
berdiam selamanya dari Buddha ya. Jadi kadang-kadang kita sejauh saja ya belajar agama ya di Dharma ini kita harus bisa mempunyai daya nalar ya. Artinya apa yang disampaikan ini sebenarnya apa yang intinya ya, apa yang tersirat di dalamnya. Jadi membakar tangan, lengan bukan membakar, begitu bukan. Itu adalah memanfaatkan kedua tangan Anda, pikiran Anda, mengerjakan hal-hal yang berat juga bisa, halus juga bisa. Kan tadi Master mengatakan, pekerjaan dua tangan yang halus misalnya, apa tadi? Di kedokteran ya. Jadi seperti bedah ya, bedah itu kan seni ya, apa seni dan pengetahuan. Jadi dia ringan, tapi inilah dua tangannya yang berbuat. Jadi memang benar di sini eh, kita ini sedang diajari, diarahkan. Jadi kita pelan-pelan coba kita simak apa arti sebenarnya. Baru ada manfaat. Kalau enggak kita enggak pelan-pelan ingin mengetahui sebenarnya apa yang disampaikan di sutra-sutra ini, maka tidak ada gunanya kalau kita enggak tahu. Jadi sebenarnya ini adalah eh, perumpamaan yang sangat bagus. Next saja. Intisari 4. Setelah membuat ikrar ini, kedua lengannya pulih dengan sendirinya. Kedua lengan kembali seperti semula, ikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Kenapa setelah dibakar, lengan bodhisattva yang terbakar mampu kembali seperti semula? Ini dikarenakan bodhisattva ini memiliki berkah kebajikan yang membumi dan memahami kekosongan dengan kebijaksanaannya, murni dan mendalam. Dikarenakan alasan ini, ia membakar tubuh dan tubuh terlahir kembali, membakar lengan dan lengan pulih kembali, sebab ia tidak berdiam dalam tubuh ini, sesuai dengan sifatnya yang murni dan mendalam. Semuanya muncul dari keajaiban, dari kebijaksanaan dan kekuatan gaibnya. Ini bukan karena pada saat ini ia menambahkan hal tidak biasa untuk menyesatkan orang banyak. Jadi dari intisari keempat ini adalah intisari judul kita tentang pentingnya berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Bahwa di sini tadi disampaikan seperti ada membakar tangan ya. Sebenarnya kalau kita lihat di riwayat suci, Master juga biasa melakukan itu di hari ulang tahunnya ya, ketika berdoa dan sebagainya, tapi bukan membakar gimana, tapi misalnya menggunakan dupa, menusukkan dupa itu ke lengannya, sehingga saya pernah membaca itu tentang riwayat sebagai wujud ya tadi, karena istilahnya apa ya, penghormatan terhadap orang tua dan sebagainya setelah berdoa itu. Tapi dalam hal ini memang seperti yang Indra sampaikan bahwa kita diingatkan juga bahwa kedua lengan ini adalah sebenarnya kunci juga bagi kita. Sebagai perpanjangan siapa? 500 orang itu sebenarnya ya perwujudan Bodhisattva Walakateswara di sana. Jadi dengan 500 orang bahkan lebih berarti kan setidaknya ada 1.000 tangan. 1.000 tangan Bodhisattva, 1.000 tangan yang kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang mistis. Sebenarnya di dalam ajaran Master ini diinterpretasi sebagai kita semua sebagai Bodhisattva dunia yang sudah bergerak membantu orang lain. Sebenarnya nama manifestasi dari semangat awal Keteswara Bodhisattva, yaitu Bodhisattva 1.000 tangan yang siap mendengar butuhkan. Dan inilah sebenarnya manfaat dari memahami bahwa begitu berharganya kedua tangan kita ketika kita gunakan untuk hal-hal yang bajik, untuk hal-hal kebajikan, sehingga kita memiliki kebijaksanaan. Dan kita harus terus melatih kebajikan dan kebijaksanaan ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh ketulusan juga sehingga menjadi murni dan dalam. Ini proses panjang
Kalau kita melakukan kebajikan, mungkin kita awalnya lah hanya ikut-ikut saja, makanya kita memahami saja. Mungkin kemudian juga kita bisa menghayati, meresapi manfaat dari kebijakan itu, dan kemudian yang murni berikrar ya, dan kemudian semakin murni niat kita, dan kemudian semakin mendalam. Apalagi kalau kita memiliki pemahaman pada prinsipnya semua adalah sunyata, kosong dari hal yang inherent. Inherent di sini artinya bahwa tubuh kita sebenarnya adalah perpaduan-perpaduan saja dari banyak hal, dari banyak aspek. Oleh karena itu, kita harus memahami di situ bahwa kita pun ada karena banyak aspek, karena banyak sebab dan kondisi. Tetapi ya, kita juga eksis. Eksis itu ada. Jadi, yang meskipun kosong, kita memang memiliki tubuh ini. Oleh karena itu, dengan tubuh ini kita memahami secara bijaksana, jangan kemudian memanfaatkan tubuh ini untuk hal-hal yang kurang baik. Tapi dengan memahami manfaat filosofi kekosongan dan keberadaan itu, kita bisa memahami bahwa dengan tubuh yang kita miliki, kita terus bisa berlatih menggunakan kedua tangan, ya, membantu orang lain yang membutuhkan, kemudian untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Master juga pernah menyatakan di dalam kalau nggak salah tahun 90 ya, itu tentang eh, pentingnya tangan, terutama tangan yang indah sebenarnya tangan yang bisa digunakan untuk memilah sampah, untuk melestarikan lingkungan. Jadi salah satu itu yang disampaikan Mas. Tapi banyak bahwa pada prinsipnya dengan tangan ini kita bisa banyak berbuat baik terutama adalah demi apa? Menempatkan kebajikan yang murni dan juga arahnya adalah kebijaksanaan. Keduanya ini merupakan satu hal yang merupakan kekuatan yang luar biasa juga yang mengarahkan kita pada pencapaian-pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Oleh itu, mari sama-sama kita meresapi manfaat belajar Dharma dari master dan kemudian sama-sama mempraktekkan di universitas kehidupan kita yaitu di JETSI. Demikian Sesung untuk nomor 4, silakan. Ya, sangat bagus Sesiong ya, memberi contoh 1000 tangan Avalokiteshvara, Chenso Kuan Yin. Ya itulah tangan-tangan para bodhisattva dunia ya. Yang kelima, host silakan. Para bodhisattva, pahamilah dengan sungguh hati. Naskah sutra ini pendek-pendek, tidak butuh waktu lama untuk membacanya. Kita setiap hari seperti ini. Kita dengan naskah sutra yang bagian-bagian kecil sebenarnya di dalamnya mengandung prinsip kebenaran yang tidak habis dibicarakan. Sebelumnya sudah mengatakan begitu banyak masalah dunia. Sutra teratai adalah dengan masalah dunia untuk menjelaskan sutra teratai. Jadi kita sekarang ada urusan di dunia. Kita mengerjakan urusan di dunia untuk memahami prinsip saat ini. Jadi semua orang harus sangat bersungguh hati memahami urusan dunia. Prinsip kebenaran dari Sutra Teratai. Harus setiap saat bersungguh hati ya. Tadi endingnya ya, Master menjelaskan tentang ini ya. Jadi eh, dikatakan bahwa kita harus memahami dunia yang kapan, melakukan dunia yang kapan. Beliau mengatakan urusan dunia memahami prinsip saat ini ya. Jadi uh, bukan yang masa lalu, yang sekarang Anda bisa kerjakan apa. Sebelum Anda kerjakan harus pahami. Kalau bahasa Hokkien kan selalu dikatakan tauli ya. Ingat, prinsip kebenaran itu toli, tauli. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan dari bab 1 sampai ini ya, sekarang bab 23, dan dikatakan juga dulu ada Sufu ya, Taiwan, sebenarnya 28 bab ini semuanya tentang prinsip kebenaran. Semuanya. Jadi prinsip kebenaran adalah logika yang terjadi. Jadi di sini memahami prinsip saat ini, memahami dunia. Kita diminta memahami dunia. Dunia terus berubah. Maka dikatakan tadi prinsip kebenaran tidak habis dibicarakan. Kan di sini ditulis tidak habis dibicarakan. Begitu ketemu teknologi mobile phone, online, ya, medsos segala macam. Maka di situ ada prinsip kebenarannya. Apa itu? Logikanya. Ya, kalau sharingnya tidak bagus, hasilnya jelek ya.
sharingnya bagus, hasilnya bagus. Jadi ada sebab akibat. Jadi prinsip kebenaran, ingat, bukan sesuatu yang benar ya, bukan sesuatu yang korek, bukan. Prinsip kebenaran adalah sebabnya apa? Kamu mengetahui. Maka terjadi seperti ini. Benda dilempar ke atas, jatuh ke bawah. Prinsipnya apa? Daya tarik bumi. Jadi di situ kita diminta ya bersungguh hati ya. Maksud tadi mengatakan memahami urusan dunia. Jadi prinsip kebenaran dari Sutra Teratai harus setiap saat bersungguh hati. Itu intinya. Next, kayaknya habis ya sesinya. Kayaknya udah habis nih. Kalian ya, ya kalian semua suci yang mengikuti. Ya, Nah, kita tadi sudah dapat satu resen ya, Susiung. Vivi Suci ya, ya. ya. Tapi kita ingatkan Silakan. pula, Sam, untuk Hah? aturannya. Mungkin diingatkan kembali secara singkat gitu. Kita kan Oh, untuk aturan sharing itu biar eh, efektif waktunya itu. oh, dari host ya, Susiung. Ya, masih ingat ya mungkin ya kalau nggak ditampilkan lewat itu juga nggak Ya mungkin apa-apa. nggak apa-apa sampai Kita saat ini saya kita rasa kembali untuk itu tidak boleh hal-hal yang ini ya, Jung ya, yang hmm, apa sharingnya nggak boleh terkait sara begitu ya, hal-hal yang politik dan sebagainya yang mungkin juga waktunya dibatasin sekitar 5 menit paling maksimal sehingga itu 10 menit ya, Jung itu. baik. Silakan Vivi Suci. Ya, boleh silakan.感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Madiono dan Indra Sesiong. Naskah Sutra. Setelah membuat ikrar ini, kedua lengannya pulih dengan sendirinya. Itu dikarenakan bodhisatwa ini memiliki berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan mendalam. Kedua lengannya itu kembali seperti semula. Setelah dibakar, lengan bodhisatwa yang ini mampu kembali seperti semula. Karena bodhisatwa ini memiliki berkah kebajikan yang membumi dan memberi manfaat kepada para makhluk. Dan juga beliau memahami kekosongan dengan kebijaksanaannya yang murni dan juga sangat mendalam. Inilah kebenaran sejati. Dan disebabkan alasan ini, ia membakar tubuhnya dan tubuh itu terlahir kembali. Sebab ia tidak berdiam dalam tubuh ini. Sesuai dengan sifatnya yang murni, semuanya muncul dari kekuatan berkah kebajikan dan ketulusan tertinggi, keajaiban dari kebijaksanaan dan kekuatan gaibnya. Berkah itu mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Karma buruk itu mengikuti ke kehidupan yang mendatang. Berkah dan kebijaksanaan yang diperoleh saat ini akan terbawa ke kehidupan mendatang. Kita memahami dan mengerjakan urusan duniawi ini dengan prinsip kebenaran dari Sutra Teratai. Segala akibat dan buah balasan itu menyebabkan siklus datang dan pergi. Dan beliau itu memahami dan tercerahkan. Para makhluk adalah setara dengan manusia, memiliki jiwa dan perasaan dan rasa sayang satu sama lain. Dan jalinan jodoh buruk itu kita harus bisa menerima balasan buah karma buruk. Perlakuan orang ada yang penuh ketulusan dan kepura-puraan. Apapun yang dilakukan dengan pikiran yang benar dan ada cinta kasih, inilah melatih diri, yaitu masuk ke kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi, memberi persembahan yang tulus pada Buddha dalam bentuk tubuh dan dharma. Kang En Sesiong Suci. Ya kan secara Vivi Liang yang udah saya menambahkan tentang intisari hari ini ya. Jadi kita memang selalu diingatkan untuk terus berbuat baik ya, terus
berbuat baik dan terus memupuk cinta kasih kita. Karena seperti yang hari ini menjadi tema kita, kita itu saat inilah kita bisa memupuk berkah kebajikan dan kebijaksanaan hingga mencapai berkah yang murni dan mendalam. Karena inilah ada kesempatan kita, bukan besok ataupun yang lampau karena itu udah berlalu. Tapi hari ini kita bisa mempraktekkan ini dan dengan DJC kita bisa memahami prinsip-prinsip lebih mendalam tentang kekosongan dan juga praktek-praktek cinta kasih. Baik, itu yang saya bisa tangkap dari tambahan dari si Cewi Filiang ya. Gimana sih Bung Indra lanjutannya? Ada lagi yang lain? Saya lihat di sini belum ada yang raise hand ya. Mungkin yang tadi saya Oh, ada itu tanyakan. Kok ada tuh ada. Jaga Pak Wijaya nih, Jaga Iman. Wijaya nih. Nah, Halo, kita halo, halo nih kayaknya lanjutkan. nih. Silakan Jaka Sesyong. Pagi semua, halo. Nah, Tuh. lanjut, lanjut. Nanti jadi halo-halo Bandung nanti Pak Madiono. Kan saya udah ingat kalau sengin saya nggak mau sharing gitu. Ya lanjut. Oke, Indra Sosyong dan Pak Madiono, cawan semua. Ya, sebenarnya ini saya sharing yang cukup jujur aja ya. Memang kalau topik ini kalau makin ke belakang ini terlalu filosofis dan terlalu abstrak. Ya, I know lah ya. It need time untuk cerna. Dan memang belum tentu bisa paham. Tapi kalau bagian bisa paham, ya saya agak kopi. Ya. Saya belum paham, terus terang aja. Tapi ya it's okay. Yang sudah mau mendengar, yang sudah mau apa, yaitu adalah salah satu good thing ya. Nah, saya tadi sempat baca lagi intisari itu yang bicara tentang membumi ya. Ya, ini izinkan saya mau share tentang apa ya. Cobalah untuk sesuatu yang aplikatif ya. Terutama ya menggalang bodhisattva. Ini kejadian benar nyata. Jadi gini, kita kalau dalam meditasi pasti berusaha untuk melatih diri ya. Melatih dirinya macam-macam. Yang dulunya suka merokok, obat merokok. Yang dulunya non-VG berusaha kurang-kurangi, perbanyak makan sayur, bahkan ada yang VG. Yang dulunya suka berjudi, pelan-pelan bertobat judi. Yang dulunya suka apa, yang pokoknya hal-hal yang kurang baik, pelan-pelan berkurang, sehingga awal level of the consciousness, level kesadaran kita itu meningkat, dan ya bagi yang berhasil, you may proud of it. Seseorang boleh bangga. Tapi memang ada tugas kedua juga, merangkul bodhisattva. Ya, jujur aja ya, saya agak salut lah ya, ada 1 atau 2 orang yang merangkul relawan. Kalau habis sosialisasi yang pakai rompi itu istilahnya apa ya? Ini ada yang bilang relawan kembang, ada yang bilang airsoft, relawan sosialisasi, atau relawan apa ya? Belum ada kamus dari Hesin ya. Kalau kamus dari kita sih relawan kembang, ada juga kamus dari kecil lain itu adalah relawan sosialisasi. Pokoknya pakai rompi lah ya, pakai rompi yang menunggu 3 kali kegiatan seperti itu. Ya, kamus Hesinnya apa? Tolong ya, tolong dibantu ya. Ini ya yang 3 kali kegiatan itu. Ya, ini hal yang menarik. Orang itu diajak oleh siapapun. Orang itu entah diajak oleh relawan senior siapa, ikut dalam kegiatan kita. Selesai kegiatan, ya kita makan bareng lah. Tujuannya menjalin jodoh. Nah, pada saat menjalin jodoh itu, saya melihat memang banyak kebiasaan buruk yang keluar. Mulai dari maaf, kata-kata yang kurang, ya sebenarnya kata-kata orang lapangan lah ya, kata-kata orang gaul lah ya, kayak gitulah ya, itu keluar. Yang kedua juga kebiasaan tuhun, merokok. Ya, namanya juga relawan kembang, merokok, ya mohon maaf. Ya, tapi ya namanya juga masyarakat, namanya juga orang itu, ya. Apa reaksi batin gitu? Ya, saya akan cerita reaksi batin saya. Reaksi batin saya sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Sebelum pelatihan,
reaksi batin saya akan berkata, ih, 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 ini orang ini kasihan banget sih merokok gini 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 gitu gitu. Ngomel dalam pikiran. Tapi seiring dengan waktu dan juga kita lagi tugas menggalang bodhisatwa dan juga dengan apa kayak gitu, sekarang ini saya entah kenapa lah ya, saya mulai maklum ya, udah mulai bisa maklum, mungkin dia itu kebiasaan merokok, tapi tetap dirangkul oleh relawan pembawanya atau istilahnya induk ayam mujinya, tetap dirangkul, tetap dirangkul, tetap dirangkul. Cuma mujinya juga nggak ikutan ya, mujinya tuh nggak ikutan, dirangkul, 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 kayak gitu. Lama-lama orang itu aktif dalam berkegiatan, makin aktif, walaupun juga dan juga tidak dikomentari, weh lu jangan merokok ya, weh lu jangan kata-kata kayak gitu ya, weh, 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 weh. Kayak gitu, enggak main tembak, dibiarin aja, selama tidak merugikan. Itu aja, nanti dia akan berubah sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya dulu berada dalam posisi seperti itu. Hanya kekurangannya salah satunya omongan saya seperti yang tadi itu, tapi ya pelan-pelan saya juga berubah, pelan-pelan saya akan berubah, pelan-pelan saya akan berubah. Itulah maksudnya seni dalam membumi dan bermasyarakat. Walaupun mereka tidak melakukan pelatihan-pelatihan apapun, kita jangan serta-merta kayak meremehkan atau menjatuhkan atau apa seperti itu terhadap kebiasaan buruk yang dilakukan. Tapi kita tetap merangkul ya, merangkul. Yang penting ya namanya juga relawan sosialisasi, yang penting dia mau aktif dulu, dia mau datang lagi. Awal-awal, kali pertama, ini terakhir ya, logistik, ngoceh-ngoceh. Ih, kok barangnya berat-berat, kayak gitu. Karena bantu logistik ya, pas itu ya. Tapi orang tuh aktif, donor darah dia aktif, ini baksos dia aktif, kayak gitu, kira-kira. Kayak gitulah, kira-kira. Jadi, kita boleh bangga dengan pelatihan kita, tapi kita jangan sombong terhadap orang yang melakukan pelatihan tersebut. Dan tidak boleh yang sekali lagi namanya alasan ke berapa. No judgmental. Kalau kita judgment, kesombongan keluar. Kecuali apalagi tanpa memahami sesuatu. Itu ya, seni membumi ya, kayak gitu ya kira-kira yang mau saya ceritakan ya, seni bermasyarakat dan membumi yang saya amati dan saya pelajari. Ada yang mau dikomentar atau ada kejadian yang sama, tolong dilengkapi. Kan En? Ya, kanan jangka sesuai ya. Ini sharing dari apa yang diamati ya di Susi. Memang ya pertama tadi rompi ya. Rompi memang untuk relawan kembang, tapi kadang-kadang untuk relawan juga dipakai ya pada saat mereka tidak memakai seragam suci dalam aktivitas suci ya. Jadi tentang fenomena ya, saya menganggap itu manusia yang mulai ikut suci ya seperti relawan kembang. Kita fokuskan relawan kembang itu memang benar sesungguhnya. Jadi kadang dia nggak merokok, tapi begitu selesai break, coffee break dia di luar gitu ya. Berarti dia ada menjaga sebenarnya. Tapi kan dia masih belajar ya. Terus kita yang masuk relawan itu awal-awal juga banyak ya yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Contohnya ya simpel aja lah. Kumis misalnya. Kita sisung-sisung kan tidak boleh berkumis banyak ya. Itu teman saya dulu ya kita sama-sama 2013 masuk. Itu 1 tahun dia kumisnya nggak mau dicukur juga. Suci kan nggak boleh ya. Tapi siapa yang bisa melarang? Tapi pelan-pelan akhirnya tidak ikut lagi ya. Sang teman itu tidak ikut lagi. Kemudian mengenai tadi hal-hal yang saya tahu maksudnya, yang tidak seyogianya ditampilkan, ya kan? Misalnya, jangankan begitu, kalau kita makan coffee break aja, suaranya besar, duduknya, kursinya pun tidak sesuai yang kita ajarkan, ya, ya mungkin suaranya geser kursi, ya, kemudian itu banyak lah, itu namanya perangai. Dan disinilah kita butuh belajar ya. Jadi mereka teman-teman jangan selalu kita langsung berikan judgement. Itu betul sekali. Mereka datang. Dia mau datang aja itu sudah bagus karena dia punya niat. Niat ingin bergabung dengan suci.
Tujuannya apa? Berbuat baik. Jadi kita jangan langsung judge ya. At least dia sudah memakai baju yang bagus ya, yang kita inginkan dicuci ya. Makanya kita dorong dia mungkin lebih banyak ikut pelatihan ya. Setelah sosialisasi masuk ya, akan ada 3 kali per tahun ya, Abu Putih misalnya ya. Jadi sebenarnya apa yang Jangka Sesung sampaikan itu tadi juga ada tersirat di ini ya. Tadi kan bodhisatwanya panjang namanya ya. Tapi saya ada dengar Master dengan bahasa Hokkiennya Hiken Posat. Ya. Jadi sebenarnya yang membakar dua lengannya adalah Hiken Posat. Dia ingin membangkitkan tekad manusia. Membangkitkan tekad manusia apa? Memberi contoh, menular. Ya, seperti tadi Filipina punya Master mengatakan bagaimana mereka membantu dan mereka yang lain melihat ikut melakukan. Nah, sama dengan ini kalau ada relawan kembang yang seperti ini, ya dia proses. Kita yang dicuci yang lebih lama, yang lebih tahu, memberikan contoh, kalau ditanya apa, memberikan arahan, tapi jangan paksa ya ingatnya. Jadi pelan-pelan, at least mereka sudah punya niat datang ke cuci. Jadi membangkitkan tekad manusia. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang lain nanti boleh ikut sharing ya. Bagaimana Bandiados? Ah ini ada Sidik Jaya, Susyong. Silakan Susyong. Yo, Kanan Susyong. Iya, iya. Susyong. Nah, Ah, silakan jadi Sung Sidik. Ya. saya hanya mau berbagi pengalaman aja gitu. Pertama seperti tadi Jangka Wijaya Susyong ada mengatakan bahwa ada beberapa kondisi di mana kita kadang sulit memahami apa yang disampaikan oleh Master dalam ceramah-ceramah di awalnya karena berbagai kemampuan kita yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Termasuk juga mungkin juga masih kurang bisa memahaminya lagi mungkin lewat intisari yang ada. Jadi saya ingin berbagi bahwa sebenarnya kita bisa menggunakan Microsoft Word dokumen yang dibagikan sama Ita Sece ya di ruang sharing Dharma ya. Kemudian kita tinggal copy paste aja ke ChatGPT. Kemudian kita minta dia rangkumkan. Hasilnya sangat membantu kok untuk kita langsung memahaminya langsung gitu loh. Jadi seperti intisari hari ini ataupun seperti apa yang ada di dalam ceramah Master hari ini, jika Jangka Wijaya yang mau coba nantinya boleh masukkan ke ChatGPT, kemudian tinggal nggak usah diapa-apain, masukkan aja kalimat itu, tinggal klik run, nanti dia akan bikin summary-nya dengan sangat mudah dipahami nantinya. Itu aja sharing dari saya kan, Ansusyong Suci. Ya, Kanan ya Sung Sidik atas sharingnya yang menginspirasi juga untuk yang lain, terutama menggunakan teknologi untuk membantu kita memahami intisari dan juga ceramah master. Jadi teknologi memang bisa digunakan, tetap saja nanti kita, menurut saya juga penting ya, karena teknologi penting, tapi tetap kita juga tetap seperti Seseong Indra sampaikan, kita harus juga menggunakan daya nalar kita juga untuk memahami lebih mendalam supaya juga dari membaca buku-buku yang lain supaya apa? eh, ada ya tidak salah memahami juga karena bagaimanapun juga alat kan itu sifatnya membantu. Tapi terima kasih atas sharingnya yang sangat menginspirasi. Ada yang lain silakan, Indra mau nambahkan juga silakan. Ya, memang Sidik Sisyo mengatakan melalui ChatGPT ya. Saya pernah coba ya. Sesuai dengan judul hari ini misalnya berkah dan ada kebijaksanaan. Tadi saya bertanya waktu awal, tapi belum ada yang jawab. Mungkin saya boleh sampaikan mumpung belum ada yang resen ya. Itu Tekong Sifu ya. Hari Kamis itu biasa tampil untuk ini Kongsiu ya, belajar bersama dengan Indonesia. Itu pernah ada topik disebut berkah. Kemudian kata kedua, kebijaksanaan. Pertanyaannya, siapa yang mendapat berkah? Siapa yang mendapatkan kebijaksanaan? Mungkin kita melakukan sesuatu di sisi, oh ini berkah katanya. Hari ini saya dapat berkah, dikasih tugas seperti itu. Tapi penjelasannya ada sedikit berbeda. Ternyata berkah itu kalau kita membantu orang meringankan penderitaan orang lain atau berbagi beras ya, yang mendapat berkah itu kanenfu rupanya, si penerima. Dia mendapat berkah, dia mendapat pertolongan, dia mendapatkan beras. Lalu yang kita selama ini masukkan, wah ini ladang berkah, seakan kita yang dapat. Tapi di ChatGPT
mengatakan sama juga sama sufuk tadi. Jadi saya lanjut ke kebijaksanaan tadi. Siapa yang dapat kebijaksanaan? Ternyata yang memberi. Jadi kita membantu memberikan sesuatu mendapat kebijaksanaan. Penjelasannya begini. Berkah dulu ya. Berkah, kalau kita memberikan sesuatu itu nyata ya, penerima yang mendapat. Kenapa dia mendapat? Dia mendapat beras, segala macam pengobatan. Tapi si pemberi dapat berkah nggak? Misalnya kita cuci ya ikut membawa itu ke sana, mungkin bukan dari kita ya, dari donatur ya. Kita mendapat berkah karena kita melihat pertama, kita bersyukur ya, karena kita sudah diberikan yang lebih baik. Kita membantu orang. Kita mendapat berkah karena kita waktu memberikan sesuatu, kita gembira ya, bahagia. Waktu kita pulang, capeknya hilang. Jadi itu dikatakan kebahagiaan saat membantu orang setelah itu juga berkah. Jadi pemberi juga dapat. Jadi ada dua ya. ChatGPT menjawabnya seperti itu juga. Nah, kebijaksanaan kan dikatakan yang mendapat kebijaksanaan adalah pemberi ya. Ini kita cuci membantu terus-menerus. Kita belajar kan ada konflik, ada sesuatu yang tidak tepat. Lama-lama kita bijaksana, kita tercapai. Terus yang menerima dapat nggak? Kan dikatakan pemberi ya. Rupanya penerima bantuan juga dapat. Karena apa? Dia melihat kita. Dia melihat kita, kenapa sih kita nggak kenal, kita bukan family, Anda datang membantu saya. Dia tergugah hatinya bisa juga karena membantu sesama makhluk. Besok-besok dia lebih mampu, dia juga membantu berikutnya. Kita sering mendengarkan, kita ketahui, Kan Enfu menjadi relawan suci. Nah, di sini yang dibantu juga dapat kebijaksanaan. Sehingga ya disampaikan oleh Sufu dan kemudian saya masukkan ChatGPT hasilnya sama. Jadi benar Sidik Susyong tadi mengatakan ChatGPT bisa merangkum ya, bagus sekali dan that's it true. Mungkin Susyong ada yang tambahkan, saya lihat di sini belum ada yang resign ya Susyong. Belum ada ya? Ya, Masuk ya, ya. quiz ya, gimana Susyong? 8 Boleh, menit. siap. Kuis boleh, siap. Ya, silakan host. Mungkin Susyong mulai dulu ya. Silakan. Boleh, Oke, saya akan bacakan nomor 1 sampai nomor 3 ya. boleh. Baik, untuk kuis hari ini saya bacakan untuk episode 1080 hari Rabu 17 September 2025. Silakan Susyung Wijaya untuk aktif di dalam ikut kuis ini dengan menjawab soal kuis ya. Biasanya ada sekitar 6 soal. Cara menjawabnya adalah dengan menuliskan nomor soal diikuti jawabannya. Misalnya 1D artinya nomor 1 jawabannya D. Baik, kita mulai dari nomor 1. Silakan host, bantu. Ya, sebab yang baik akan memperoleh akibat yang baik. Kemana pula arah dari akibat yang baik ini? Sebab akibat dan buah balasan menyebabkan apa? A. Keserakahan mandiri. B. Pandangan keakuan. C. Siklus kebodohan. D. Siklus datang dan pergi tumbuh lahir. E. Siklus kerakusan. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 2. Maya alam. B. Makan. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah C. Makhluk hidup. Nomor selanjutnya, nomor 3. Titik dan titik titik. A. Esensi. B. Delusi. C. Sifat. D. A dan B benar. E. A dan C benar. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2,
satu. Jawabannya adalah E, A dan C benar. Silakan Siung Indra lanjutkan, monggo. Ya, kanan ya Sesiong. Kita lanjut yang nomor 4. Sebuah keluarga besar yang berkontribusi membangun rumah akibat bencana Haiyan. Ini berada di negara mana? A. Filipina, B. Myanmar, C. Afrika, D. Taiwan, E. Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah Filipina. Next, host. Yang kelima, hal apa yang bisa kita latih dan mewariskannya kepada anak cucu kita? A. Hadiah, B. Doa, C. Kebajikan, D. Harta, E. Penghargaan. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, C ya, kebajikan ya. Banyak yang benar ini semua. Yang soal ke-6. Umat perumah tangga dalam Buddha Dharma disebut Mahasattva atau makhluk agung. Mahasattva atau makhluk agung juga disebut sebagai A. Dewa, B. Bodhisattva, C. Naga, D. Singa, E. Makhluk ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya Bodhisattva. Karena Master mengatakan semuanya punya cinta kasih ya. Cinta kasih tidak terbatas, sedikit pun cinta kasih juga. Maka disebut, dipanggil Bodhisattva. Karena Sisung Seci yang telah mengikutinya, ya sambil menunggu ya jawaban hasilnya. Adakah Sisung Seci yang mau sharing? Silakan raise hand ya. Sebenarnya topik hari ini bagus ya, berkah kebijaksanaan. Kita masuk suci ngapain ya? Ngapain? Berkah dong, kebijaksanaan. Berkah itu siapa yang dapat, ya kan? Contohnya apa gitu ya. Terus hari ini dikatakan dua lengan ya, apa yang bisa kita buat untuk dunia saat ini. Jadi Master yang memberikan sharing ini ya di Sunfas yang ya sangat up to date sebenarnya dunia saat ini. Jadi kamu melakukan hal-hal kebajikan sekarang sesuai dunia kamu saat ini. Tadi dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita masing-masing boleh memikirkan ya what we have done. Sudah apa yang kita berbuat kan gitu ya. Jadi Filipina kita melihat sendiri ya, di Indonesia juga Kaliangke ya juga ribuan rumah. Jadi dari Taiwan bisa menggerakkan sampai dunia. Jadi bayangkan. Nah, inilah makanya kenapa kita juga boleh bertanya, kenapa dimasukkan ini kan bab 23 tentang aktivitas lampau bodhisattva Baisaja Raja ya. Jadi itu kan Yawang Pensiping ya. Jadi kenapa ada masuk yang Hiken Posat yang tadi ya, membakar lengan. Kenapa dimasukkan ke bab ini? Apa korelasinya? Itu mungkin boleh kita saling apa ya? Nanti memberikan sharing sambil wah ini Hot Session ada sharing silakan Hot Session kanan lo. Ya, kanan Siung Indah, kanan Siung Madiono, kanan Kais, kanan semua Siung Sece yang sudah hadir. Ya kita sama-sama belajar, tentunya belajar bersama-sama. Tadi si Siung bilang kenapa Bodhisattva apa ini? Kalau nggak salah Priyadarsana ya dimasukkan di sini. Panjang Ya sekali Bodhisattva. jadi Hiken Posat jadi lebih gampang. Ya, Hiken Siung Posat. bilang apa Citien Posa ya? Hiken. Ya, itu sarwa satwa Priyadarsana. Ya, Jadi ya. sarwa satwa itu sebetulnya ya sabesata itu ya. Ya, Sabesata itu dalam Sansekerta jadi sarwe satwa Priyadarsana. Sebetulnya itu juga Baisaja Raja ya. Sama itu personel yang sama. Kalau saya nggak salah ya nanti Sesung Mardiono bisa mengkoreksinya ya. Jadi bodhisattva yang mencontohkan kepada kita tentang bahwa ketidakmelekatannya kepada tangannya.
artinya kepada sesuatu, kepada yang berwujud, kepada materi. Ya, jadi dia telah menyontohkan sebuah keberanian dan juga ketulusan, keikhlasan dalam bersumbangsi. Jadi ini yang mau dicontohkan. Master juga tadi mengatakan bahwa makhluk hidup selalu diliputi rasa takut. Takut ya, jadi kita manusia tuh selalu takut. Banyak sekali takutnya. Takut dibilang bodoh, takut nggak bisa, takut nggak sampai, takut nggak kaya, takut nggak enak. Ketakutannya banyak sekali. Nah, jadi karena ketakutan-ketakutan ini manusia berupaya melakukan hal yang justru malah membuatnya menjadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Takut kepada binatang-binatang, binatangnya dibunuh. Ya, takut kepada kaca, kacanya diinjak. Nah, ini kan jadi karena takut akhirnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Takut miskin, akhirnya korupsi. Ya, takut tidak terkenal, ya akhirnya melakukan hal-hal yang gila-gilaan supaya menjadi terkenal. Ini ketakutan manusia begitu banyak. Ini adalah noda batin. Jadi Bodhisattva Priyadarsana ini menyontohkan kepada kita tidak takut untuk merelakan tangannya. Jadi tidak takut untuk mengorbankan lah kalau kita bilang. Tapi saya nggak suka ya kata korban ya. Mensumbangsikan, merelakan tangannya. Jadi untuk sebagai bukti bahwa beliau itu begitu yakin ya, kepada ajaran ini. Jadi ini justru harusnya ya kita juga mencontoh keikhlasan beliau. Jadi ini contoh bahwa beliau itu memang sudah menyadari bahwa tubuh ini adalah tidak kekal. Tubuh ini hanyalah sebuah bentukan, tak berwujud. Ini juga suatu prinsip kekosongan. Jadi tidak melekat, ya, tidak melekat kepada wujud. Jadi Bodhisattva Priyadarsana terus memberikan contoh pada kita agar kita mau menirunya, mau terus menguatkan semangat dan tekad kita di jalan Bodhisattva. Jadi kita merelakan waktu, uang, tenaga, pikiran, dan lain-lain demi bermanfaat bagi orang banyak. Seperti tadi cerita-cerita dokter-dokter apa semuanya, semua relawan dalam menjalankan misinya itu semua harus merelakan segala sesuatu yang disebut miliknya. Jadi di sini belajar untuk tidak melekat kepada miliknya. Demikian. Jadi manusia kan selalu menginginkan kenyamanan, menginginkan secure ya. Waduh, kalau uang saya danakan segini nanti habis dong. Saya nggak punya lagi dong. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya waktunya saya gunakan untuk menjadi relawan, terus kapan me time-nya nih? Waduh, kapan saya bisa jalan-jalan karaoke, bisa belanja ini itu. Saya disuruh bervegetarian. Aduh, nanti gimana nih ya? Ngelihat jalan-jalan di jalan-jalan itu atau masuk ke mall banyak dipajang itu ya pajangan-pajangan yang gantung-gantung yang minyaknya menetes-netes menggugah selera. Waduh, saya kehilangan ini kesempatan untuk menikmati kenikmatan tersebut. Nah, ini kan menjadi relawan seci, kita terus menjadi orang yang melatih diri. Seperti tadi Jangka juga ada mengatakan yang tadinya suka begini menjadi tidak suka begitu, ya tidak suka begini lagi, yang tadinya begini menjadi begini. Nah, itu adalah sebuah proses. Jadi sebuah proses. Jadi kita semuanya terus berproses, jangan melekat atau ini kepada kenyamanan, kenikmatan, dan semuanya itu kan kita bilang di ajaran semua adalah seperti apa ya, kita bilang seperti ilusi lah ya, seperti
delusi lah gitu ya. Jadi kita tuh selalu membayangkan hal-hal yang nikmat-nikmat terus, yang enak-enak terus. Padahal kalau semua yang nikmat dan enak itu bisa melenakan kita, ya, melenakan kita, meninabobokan kita, sehingga kita justru terjebak di dalamnya, ya, hanya mengejar nafsu keinginan untuk kaya, nikmat, ya, dan lain-lain. Yang sebetulnya itu, apakah itu tujuan kita sebagai manusia di dalam kehidupan ini? Tentunya itu harus kita tanyakan kembali. Maka itu Wen Sishu, ya, mengetahui, merenungkan dan mempraktekannya itu sangat-sangat penting bagi kita semua untuk selalu ingat itu, mengingatkan diri tentang itu. Jadi dalam praktek sehari-harinya kita bisa lebih apa namanya mendapatkan kesadaran itu, ya, meningkatkan kesadaran kita terus. Jadi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Master bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang tinggi juga kadang membuat kita menjadi sombong, sehingga itu juga hal yang apa namanya tidak kita inginkan tentunya, ya, untuk menjadi sombong. Maka itu harus praktek. Jadi semua yang kita ketahui, renungkan, lalu dipraktekkan. Dengan demikian kita semakin teguh, semakin kokoh di jalan bodhisattva. Demikian kesan batin saya. Kangen semuanya, cufu taja, fuhi suangsiu. Iya, dan langsung Hokle ya yang luar biasa nih, teladan kita di Cici juga. Jadi memang seperti Sisung Hokle tadi garis bawahi ya, kita di sini juga belajar untuk tidak melekat. Dan kenapa kita bisa tidak melekat? Tentu saja karena kita sebenarnya bisa begitu karena salah satunya juga karena memahami prinsip-prinsip Dharma, misalnya tentang kekosongan dan keberadaan, ya, tentang filosofi sunyata dan sebagainya. Sebenarnya itu penting juga karena kita memiliki pemahaman Dharma, pikiran kita juga bisa berkembang. Salah satu dari teori bisa justru akan mateng, ya, akan mateng itu juga karena kita praktek dan kita bisa mengambil intisari makna atau berkah-berkah itu dari praktek yang kita jalanin sehingga kita bisa menyadari, oh, ini benar-benar ada tidak kekalan, tidak kekalan, dan kemudian ternyata hanya kita pun menyadari keterbatasan-keterbatasan kita sebagai makhluk yang sebenarnya merupakan perpaduan dari banyak unsur begitu ya. Jadi dengan memahami dari lapangan, dari praktek-praktek di Cici, saya pikir memang luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan kebijaksanaan sekaligus mendapatkan berkah. Berkah itu sebenarnya ya bagaimana kita menyikapi juga. Jadi hal-hal tertentu bisa jadi beban, bisa jadi berkah. Kalau kita tidak memiliki bijaksanaan, bahkan mungkin tanggung jawab yang kita terima bisa jadi menjadi beban. Nah, oleh itu maka kita perlu belajar Dharma Master supaya menyirami batin kita, sehingga kita selalu diingatkan dan bisa meningkatkan kebijaksanaan memahami apa sih praktek yang kita jalankan, maksudnya apa sih. Apakah hanya sekedar membantu yang membantu menyalurkan bantuan apa seperti itu, tidak dapat manfaat kebalikan untuk kita. Nah, ini kita dapat dari dharma-dharma masa semacam ini ya. Oleh itu sangat penting untuk memahami dharma. Kalau kita hari ini belajar tentang bodhisatwa, sarwasatwa, priyadarsana, kita juga bisa memahami bagaimana para bodhisatwa ini istilahnya tadi bukan berkorban, tapi ya istilahnya memberikan istilahnya tadi berkontribusi dan seterusnya. Untuk pria Darsana ini kelebihannya adalah memang memiliki rupa yang rupawan juga yang dicintai oleh semua makhluk lain ya. Bahkan tadi dikatakan dengan istilah maknanya lah kayak membakar tangan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya yang perlu kita sampaikan di sini adalah bagaimana kita memahami semangat semangat perjuangan mereka dalam memurnikan diri sendiri dan juga berkontribusi terhadap makhluk lain, khususnya mereka yang dalam penderitaan. Itu yang bisa saya tangkap
Indra. Ini sudah ada Sesung Suharjo dari Palembang, Sung. Kita berikan kesempatan ya. Ya, silakan Silakan, kami. Sung Suharjo. Selamat pagi, Sesiung Sece. Kanan moderator hari ini ya, Madiono Sesiung, Indra Sesiung ya. Kanan Sang Ren Kai Sư, kanan tim Sin Fa Siang, kanan Sesiung Sece. Jadi hari ini ingin sharing kesan batin aja yang tadi menambahkan dari sharing Sesiung Hok Lai ya. Jadi tentang ketakutan ya, seperti kita pahami bahwa Bodhisattva sadari putra ini adalah yang berani ya, Sesiung Madiono ya tadi itu. Dia sudah melenyapkan ketakutannya kalau kita lihat di sini, kalau dihubungkan dengan sharing Holai Sesiung. Nah, setiap dari kita tentu mempunyai ketakutan masing-masing ya, Sesiung Sece. Kita pahami, jadi ada yang misalnya Sece mungkin takut dengan kecoa, atau takut dengan tikus, atau dengan ketakutan tempat gelap ya. Tapi Holai yang ngomong tadi ada yang mungkin takut miskin begitu ya Sesiung Sece. Nah, jadi kalau di sini kita belajar Dharma memang eh, ya Buddha ya sang dan mengatakan bahwa penderitaan itu kan memang ada ya, duka ya, sebabnya apa dan lenyapnya duka dan cara untuk melenyapkan duka ya Sesiung Sece. Nah, ketakutan itu pun adalah salah satu bagian dari duka ya. Nah, di sini kita setelah belajar bersama-sama Sinfasyang bahwa memang kekotoran batin setiap orang itu ada dan pada saat dia kontak dia muncul ya Sesiung Suci. Nah, pada saat dia muncul itulah kita sang dan ngomong dengan yungsin dan sukacita bisa menerima itu sehingga kekotoran batin kita itu terhapus selapis demi selapis ya. Demikian juga ketakutan ini Sesiung Sece. Nah, tentu dengan memahami ketakutan ini apa sih sebabnya begitu ya. Dengan memahami sehingga kita dapat melewati ketakutan ini. Dan ini ada satu pepatah ya Sesiung Sece yang sangat bagus. Cara tercepat untuk mengubah diri sendiri adalah melakukan hal yang kamu takuti. Nah, jadi kalau memang ada kekotoran batin kita ya, ketakutan itu yang seperti Holai Sesiung katakan tadi, semua ketakutan itu. Jadi kalau kita berani menghadapinya, ibaratnya dengan yungsin dan sukacita tentu ya Sesiung Sece. Di sini kalau bodhisatwa itu Master ngomong, itu tentu hatinya tenang dan jernih. Itu dulu yang harus kita jaga ya Sesiung Sece. Terus tekadnya luas dan luhur, teguh tak tergoyahkan dalam masa tak terhingga. Nah, berarti di dalam keseharian tentu kita harus berusaha mencapai ini ya Sesiung Sece. Jalan bodhisatwa adalah ingin membantu sesama yang membutuhkan bantuan. Nah, di samping itu kita juga melatih diri kita kan. Nah, dengan ketakutan itu muncul, nah maka kita berusaha mengikis dengan hal itu. Jadi di sini kalau memang kita merasa ada ketakutan, ya kita harus hadapin Sesiung Sece. Tentu dengan sadar dan tenang, seimbang ya, memahami hal itu sehingga ketakutan kita itu dapat kita lalui. Mungkin itu sedikit sharing kami, Madiono Sesiung, Indra Sesiung, Kanan Sesiung Secie. Ya, kanan ya, Soeharjo Sesiung. Memang tadi Sesiung ada singgung soal kalau takut, kita perlu memahaminya. Itu salah satu way out-nya. Ya. Jadi artinya kita memahami sesuatu hal, kita takut karena kita tidak tahu.
kita ingin melewati lorong yang gelap. Kita nggak tahu karena kita takut. Tapi kalau kita tahu bahwa di situ tidak ada orang jahat, mungkin kita bisa jalan. Nah, memahami inilah yang selalu dikatakan dalam suci itu proses ya. Jadi kita dulu pernah ditanyakan apa bedanya ya kita suci bajunya abu putih logo, kemudian biru putih ya. Mungkin ada yang memikirkan, oh ini biru putih itu lebih tingkatnya SMA udah, SD, SMP, SMA. Tapi ada lagi sesiung-sesiung yang saya dengar memberikan penjelasan itu karena prosesnya. Itu kebijaksanaannya lebih meningkat. Terus apakah biru putih pasti kebijaksanaannya lebih bagus dari APL? Belum tentu juga. APL pastikah kebijaksanaan lebih bagus dari abu putih? Belum tentu juga. Jadi apa yang dibandingkan? Kenapa bajunya beda-beda? Memahami sesuatu proses ya. Sebenarnya dibandingkan dengan diri kita sendiri kalau menurut saya. Jadi saya nggak bisa dibandingkan dengan Mardiono Susyong dan sebaliknya. Tapi kalau kita melihat Mardiono Susyong tahun lalu, tahun ini, mungkin tahun depan sudah APL ya. Jadi Mardiono Susyong APL dengan Mardiono Susyong Abu Putih itu sudah beda karena prosesnya. Jadi artinya kebijaksanaan. Nah, makin memahami sesuatu, makin kita bisa solve the problem. Begitu kita bisa solve the problem, maka ketakutan akan hilang atau menurun ya. Sambil kanan ya Suarjo Susyong kita membacakan pemenangnya ya Mardiono Susyong. Silakan 1, 2, 3-nya Mardiono Susyong. Saya bacakan. Ya, silakan. Suaranya hilang ya, signal ya kali. Ya. Saya bacakan untuk pemenang kuis hari Rabu 17 September 2025. Selamat kembali. Oh ya ya. Yang adalah yang C dari tebing tinggi. Ketiga Ani Ernawati C dari timur. Keempat M Ridwansyah Mungkin saya bantu baca ya. Ini signalnya Susyong. Yang keempat Muhammad Riwansyah Susyong Barat 2. Kelima Atik Gunawan Suci Medan. Keenam Michael Wijaya Susyong Barat 2. Masih ada 1-2 menit ya. Mungkin ada dari pemenang ini yang ingin sharing. Silakan langsung aja turn on ya. Yang 1-2 mungkin tadi udah mungkin dari ya. ya ya. Sinyalnya kurang bagus yang saya ini. Ya, putus-putus Susyong suaranya. Adakah yang mau sharing dari pemenang? 1-2 menit. Atau sesi-sesi yang lainnya. Pak O Sijian ya. 1-2-3 menit is okay. Husen Chua. Silakan Sesiong Husen. Wakal Erno. Kang En, ya Kang En, sebelumnya ya saya sangat bersyukur ya bisa mendengarkan sharing hari ini. Ya saya sih hanya mau berbagi aja ya apa yang saya ketahui dan saya rasakan. Ya, suaranya hilang ya, Sesiong Husen. Oke, Nah, tadi udah jelas. keganggu kepencet. Terima kasih. Saya hanya ingin share aja apa yang saya rasakan, apa yang saya alami gitu. Rasa kecemasan dan ketakutan ya yang saya rasakan ya paling menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, terus tetap semangat dan berbuat nyata. Itu aja sih yang bisa bermanfaat buat diri sendiri dan orang di sekitar kita yang kita cintain, ataupun berbuat yang baik buat
keluarga dan orang-orang sekitar kita dan semua makhluk. Itu aja sih yang saya bisa share, karena rasa cemas, rasa takut kehilangan, rasa apa aja, saya lihat solusinya hanya itu. Kemarin saya dapat tambahan lagi dari apa, Ciamsi yang dari master ya. Hilang lagi suaranya ya, Sung. Halo? Iya, oke. Kedengeran Siung? Udah Ya, ya, jelas. lanjut, Ya. lanjut. Jadi master kasih saya tambahan spirit lagi, katanya setiap sedetik pun pikiran yang baik ya kan akan membuat kita buah kebaikan. Itu aja sih. Ya, karenanya Hussein Swastiastu memang kadang tulisan itu ya dari Jingsi ya, itu kata mutiara atau apapun ya, kita sering mendapatkan itu atau tiap hari ada sharing dari Sisiung Sijie, kata-kata perenungan itu sering ya, kadang kita menemui satu masalah, tahu-tahu muncul hari ini kata mutiaranya, kata perenungannya segala macam ya, yang bisa mendukung kita ya, lebih memikirkan lebih luas gitu, lebih bisa berterima sesuatu. Jadi sebenarnya di suci ini kita sangat apa ya, kalau saya bilang ini suatu berkah ya kepada banyak makhluk ya termasuk kita ini. Kadang kita bingung, kadang kita tidak tenang. Manusia ini dikatakan takut itu sebenarnya bukan takut-takut seperti yang kita pikirkan. Kadang tidak tenang, kita worry. Apa saja bisa worry. Anak-anak mulai besar, SMA mau masuk uni, mau pilih uni yang diinginkan, persiapannya sangat banyak. Kadang-kadang melampaui ya, kadang-kadang too much pressure sama anak bisa juga ya. Jadi banyak dalam bisnis, dalam pekerjaan. Jadi day by day ya, itu Boleh tiap nggak, Siung? muncul yang Saya baru. lengkapin, Siung. Ya, Tadi Siung. saya lengkapin ya. Ya. Jadi saya dapat tambahan gini. Saya kan kebetulan saya ada di Pineng ya. Maksudnya mama lagi operasi pada saat kemarin ya. Jadi operasinya udah selesai. Waktu operasi saya kebetulan lihat rumah sakit dari Island Hospital itu, ngelihat gedung Seci ya. Jadi saya ada ketakutan sedikit, ketakutan banyak ya. Mama saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke gedung Seci itu jalan ya. Terus di sini saya dapat tambahan spirit dari master. Itu mengena sekali ke saya gitu. Jadi ini jamsinya saya terjemahin. Pikiran adalah arah hidupmu. Pikiran baik yang dihasilkan dalam 1 detik jika dipertahankan dapat menjadi arah dan tujuan seumur hidup. Dikutip dari pepatah Jingse oleh Master Cheng Yen. Nah, di situ juga jamsi untuk mama saya bunyinya seperti ini nih. Surga dan neraka diciptakan oleh pikiran dan tindakan. Pikiran dan tindakan kita menentukan takdir kita surga atau neraka. Jadi saya dapat jamsi ini, saya merasa ini tambahan lagi ya, dharma yang memang mengena ya untuk mama saya. Karena memang orang kalau udah merasakan sakit yang derita itu ya, jangan boro-boro mau bikirin pikiran positif ya. Maksudnya pikirannya pasti kacau tuh, karena untuk menahan sakit itu amat sulit. Tapi memang butuh keikhlasan, kesabaran ya. Kadang-kadang pikiran kalau udah menuju ya akhir gitu ya, meninggal, kadang cemas. Cuman yang saya pikirin,
supaya bagaimana rasa sakit itu kita bisa menahan ya, mempertahankan gitu loh. Makanya kadang saya kalau belajar meditasi kan, kalau memang nggak ketahan ya kita berucap aja gitu. Berucap, kalau agama lain kan mungkin berdoa pada pegangannya masing-masing gitu ya. Nah itulah mungkin meditasi dengan membaca parita ataupun yang kita anggap bisa menguatkan diri kita. Jadi ya teringat lagi waktu almarhum papa saya juga ya itulah jadi kata-kata dari nasihat master ini menambah satu keyakinan kita ya. Itu aja sih Kang En. Ya, Kang En ya sharingnya Husen Sesyong. Mamanya sekarang sudah di balik Indonesia atau bagaimana Sesyong? Belum, Siong. Tunggu hari Kamis ya. Mungkin kalau hari Kamis pasca operasi dia punya selang kencing ya, pipisnya. Mungkin kalau udah bisa dicabut, mungkin kita bisa dapat pulang. Dan untuk tindakan selanjutnya mungkin kemo ya. Itu aja sih. Ya, semoga lancar, Iya, semoga ya, Kang En. sembuh ya Sesyong. Iya, Kang En. Mamanya. Iya, Kang. Iya. Jadi waktu juga ya 9:08 Madiono Sesyong, kita masuk ke kosakata ya. Silakan. Iya, silakan. 感恩是工商人开示，感恩是故事博，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Syunfasyang bab 23 Baik saja Raja episode 1840 福德智慧纯净深厚berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang murni dan sangat mendalam. 纯净 murni 显易活众 menampilkan hal tidak biasa atau kelainan untuk menyesatkan orang banyak. 感恩师姑师伯早上好。 Nah, kalian ya, Xiao Pusat bacanya sangat pencun. Kanan. Oke, kita sebelum kita wensing dahulu ya. Sesyong Sejie, Qing Qili, Qin Hezang, 向佛菩萨及上人行三问性礼，问性，再问性，三问性。Ya, Sesyong Sejie, Jingcuo, jangan lupa absensi ya. Hari ini kita ucapan ya? Kanan pada Vivian Sejie, Jangka Sesyong, Sidik Sesyong, Holai Sesyong, Soeharjo Marzuki Sesyong, Husen Chua Sesyong atas sharing-sharingnya hari ini. Ya, Kang En semuanya ya. Sampai jumpa. Yo, Kang En semuanya. Sampai jumpa besok ya. Ya, salam jumpa. Terima kasih. Jangan lupa absensi. Jangan lupa absensi, Sesyong Sejie.在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在凡
琐中学习耐心，在复杂中欣赏优点，在理想中追求进步，点滴汇聚大于情谊，让人间没有苦痛与悲情。艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相和无争，祈愿生命和心灵有尽，祈愿时代安居乐业，人安心，传颂生命的尊贵与传奇。在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相和无争，祈愿生命和心灵有尽，祈愿时代安居乐业，人安心，传颂生命的尊贵与传奇。